Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh. Ini samping saya yang mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan. Enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macem-macem. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1. Iya. Tapi yang Ngawur. terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian, Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk Beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako enggak perlu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman di sini ya Gibran ini dia menanyakan sesuatu tapi malah dia bertanya balik. Ya ini sangat menawarkan atau dia itu tidak tahu malu ya. Mungkin si Gibran ini belum sekolah ya tapi dia itu menjadi wapres ya. Nah di sini teman-teman demi masa depan bangsa dan negara harus dibongkar kebohongan dan pengkhianat pejabat negara ini. Ya cobakan ini tadi ya. Cuman ditanya itu doang dia tidak tahu ya malah dia menanya balik. Nah jadi hakim kalau nggak jujur harus ini dihakimin rakyat ya. Semua ini aparat dan menteri-menteri kepemerintahan itu yang dikaji rakyat dari uang rakyat. Maka hakim, aparat TNI, polisi, menteri-menteri harus kerjasama ya. Secepatnya mari kita jebloskan
Gibran ini ke penjara ya, daripada negara ini menjadi kacau. Teman-teman, mending kita harapkan rakyat ya. Jadi jangan gunakan hati nurani atau sifat-sifat amanah, jujur. Gaji bapak-bapak hakim sudah dinaikkan, untuk itu berbuatlah adil ya. Nah, hakim yang jujur ada dalam lindungan. Jadi negeri ini sebaiknya diganti aja ya. Gibran ini tidak tahu ya, mungkin dia itu belum sekolah, mungkin waktu dia masih kecil itu mungkin permainan itu hanya main game saja ya. Nah teman-teman, di dunia ini masih banyak yang berbohong, akan tetapi nantinya di akhirat masih bisa berbohong di depan malaikat ya. Juga Gibran ini bikin malu saja ya, dia tidak tahu apa yang ditanya samanya ya, tapi apa yang ditanya mungkin dia itu bertanya balik ya. Dia itu tidak tahu apa yang ditanya, dan dia juga tidak tahu itu apa yang harusnya dijawab. Nah teman-teman, lebih baik kita menjebloskan aja Gibran ini ke penjara dan diganti dengan masih banyak anak-anak bangsa di negara ini yang baik atau yang pinter-pinter dan juga dijadikan sebagai wapres. Lebih baik Gibran ini diganti saja daripada jadinya nanti negara ini menjadi kacau atau tidak diperlukan lagi yang namanya hukum ya. Jadi itu betul, makanya kalau punya pikir yang positif jangan asal nuduh ya. Orang yang ganar justru itu supaya NKRI bebas dari pembohong, penipu, terus maju, jangan takut. Nah, pengadilan tahu privasi manusia, manusia tidak boleh memaksakan kehendak terhadap privasi seseorang ya. Bahwa bagaimana kalau kau tuduh-tuduh perempuan palsu, atau apa kau harus ditunjukkan telanjakan di muka ya umum. Bagaimana bila saya tiba menuduh seseorang pencuri, bagaimana pencuri itu bisa membuktikan ya? Bila pada saat itu tak ada alibi penguat, berarti maling palsu harus masuk penjara. Nah, juga teman-teman, Gibran ini ya bikin ketawa aja ya. Bahkan ditanya pun dia tidak tahu ya, malu-maluin aja si Gibran ini. Juga bapaknya itu takut ya saat dipanggil di pengadilan. Tapi mereka itu sebenarnya mereka itu tidak punya ijazah asli ya. Mungkin karena mereka banyak duit bisa membeli ijazah palsu ya. Bahkan apapun yang mereka beli bisa. Tapi cuma demi uang, jadi negara kita ini tidak tahu yang namanya hukum lagi ya. Bahkan jadi presiden itu dia telah membohongin, yang namanya Jokowi itu dia telah membohongin kita selama 10 tahun ya. Dia memakai ijazah palsu ya, dan juga anaknya ini meneruskan perilaku ayahnya. Jadi kita sebagai negara Republik Indonesia lebih baik segera mungkin menjebloskan Gibran ini ke penjara, daripada nantinya ke depan jadi Republik Indonesia ini menjadi tidak baik atau tidak dia tahu lagi yang namanya hukum ya. Tapi Jokowi ini kalau ditanya apakah ijazah itu palsu, apakah ijazah itu palsu, kalau palsu cuman tunjukkan aja ya, kalau asli tunjukkan aja. Tapi si Jokowi ini tidak pernah ya jujur semaksimal, tapi dia tetap menunjukkan yang asli atau palsu. Nah jadi teman-teman, semenjak isi Usman mengesahkan Gibran jadi cawapres, kenapa elit politik banyak yang diam ya? Saya rakyat kecil aja tahu ada kecurangan hanya demi jabatan, kalau lupa hukum Tuhan ya. Apalagi hukum ini tidak dibuat-buat, ini hukum ini adalah dibuat oleh Persatuan Negara Republik Indonesia ya. Tapi mereka melanggar aturan ini ya, mereka yang buat dan juga mereka yang melanggar ya. Apakah ini hukum ya? Sebenarnya hukum itu harus dituruti, walaupun dia mantan presiden itu harus diadili ya. Jadi lebih baik diadili segera mungkin Jokowi dan juga anaknya Gibran, daripada nantinya negara Republik Indonesia ini menjadi tidak baik lagi ya. Bahkan anak-anak bangsa pun tidak lagi mengikuti aturan yang ada di Indonesia ini. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan ya. Nah jadi di sini lagi kenapa ya Bapak Presiden Prabowo tidak menghukum Joko Widodo ya. Kalau
orang masyarakat di Indonesia itu pasti dihukum ya, atau mengirim polisi atau tentara untuk menghukum yang menimbulkan keijazaan palsu ya. Tapi Jokowi ini tidak dihukum, tapi cuman membayar pengacara, tapi nantinya itu jadinya nanti kepalsuan lagi ya, bahkan cuman ngotot-ngotot aja di atas punggung ya. Semenjak itu Pak Jokowi ini bukan orang bodoh, cerdas ya, dia juga cerdas ya, dia bisa semua politik. Kalau Roy Suryo ini bukan kelas Pak Jokowi ya. Nah, Jokowi ini juga sangat ya, pas masih dia presiden, memang dia itu banyak jaksa di Indonesia, tapi dia yang membuat hukum di Indonesia. Tapi lebih baik turuti aja hukum yang ada di Indonesia ya, jangan cuma membuat tapi tidak mengikuti aturan. Nah, teman-teman, harusnya hakim dan jaksa paksa Jokowi tunjukin ijazah aslinya biar cepat selesai. Nah, ijazah ini sebenarnya itu sudah pasti palsu ya. Kalau memang asli sebenarnya, pas satu pun kali dipanggil pasti ditunjukkan ya, kalau memang asli. Tapi karena itu sudah palsu, mungkin dia takut untuk menunjukkan ya. Jadi dia membayar termul-termulnya agar sering diundang dan dia tidak datang ya. Banyak alasannya untuk kepada masyarakat Indonesia ya. Dia itu tidak pernah datang saat di sidang ya. Mungkin dia bilang itu banyak ketatuan dan jelas orang ini membaca teks ya. Nah, ibu ini percaya menyebut nama Tuhan, tapi dalam hatinya seperti penjahat ya, berusaha menyelamatkan rakyatnya dari kejaran pihak. Nah, juga Gibran ini sebenarnya ijazahnya itu juga palsu ya. Jadi hakim yang punya hati jujur, lebih baik kalian membenci yang kerjanya itu pembohong ya. Jangan sering membela yang namanya tidak jujur dalam keadilan. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, pasti kalian sudah melihat video di atas ya, bahwasanya Gibran ini tidak tahu malu ya, bahkan dia itu diketawa-ketawain. Nah, lebih baik kalian kasih pendapat kalian di dalam komentar tentang ijazah palsu ini Jokowi dan juga anaknya Gibran.